Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Pendidikan Indragiri, media belajar masa kini. Bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video pendidikan dari channel ini. Insya Allah, dengan satu kali membagikan video dari channel ini akan dihitung sebagai amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah ikut memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan bukankah dikatakan bahwa khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Anak-anak, pada pertemuan terdahulu kita sudah mempelajari pelajaran kedua ketika bumi berhenti berputar dengan memaknai makna hari akhir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas macam-macam hari akhir. Tahukah kalian bahwa kiamat itu terdiri dari dua? Yang pertama, kiamat sugro ataupun kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro ataupun kiamat besar. Kiamat sugro, tahukah kalian apa kiamat sugro itu? Ya, kiamat sugro ataupun kiamat kecil ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang, atau bencana-bencana alam lainnya. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil bahkan dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan, dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul. Maka terjadilah tanah longsor sampai membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan aliran air tersumbat yang menyebabkan banjir. Berikut ini adalah cuplikan video bagaimana kiamat sugro atau kiamat kecil itu sudah terjadi di bumi kita. Salah satu ajaran di dalam Islam adalah kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan alam sekitar kita. Di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum, ayat 41 dan 42, Allah sudah perintahkan kepada kita
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena ulah perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang cerdas dan soleh-soleha. Kemudian yang kedua, kiamat kubro. Kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak lagi berputar pada porosnya, sehingga semua planet-planet termasuk bumi saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Di dalam Quran surah Al-Zalzalah, Allah menjelaskan, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqalaha wa qala al-insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia pun akan melihat balasannya. Ya, itulah hari kiamat. Yang kiamat sebenarnya yang akan terjadi atau yang kita sebut dengan kiamat kubro, di mana kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro jauh lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan datangnya hari kiamat itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Namun tugas kita selaku orang yang beriman, yang percaya akan datangnya hari kiamat, tugas kita adalah memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan diri menghadapi kematian, mempersiapkan diri menghadapi hari pembalasan dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amalan-amalan soleh kita. Jangan terlalu cepat merasa puas dengan amal banyak yang sudah kita kerjakan, namun tetaplah untuk
senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sekecil apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekecil apapun kejahatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berjalan di jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengacu kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggal kelak. Anak-anak yang cerdas dan soleh-solehah. Demikianlah materi pelajaran kali ini. Sampai ketemu pada materi pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.